Siap. Berat. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Oke, sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Terima kasih daerah senior. Apandi, Ibu. Alfira, Alibu, Andi, Arnoldi, Ada, Ibu. Aurel, Erdan, Delfirani, Dino, Ada, Ibu. Emmanuel, Jeffrey, Jovi, Ada, Ibu. Christopher, Ada, Ibu. Luciana, Marcel, Memphis, Ada, Ibu. Melvin, Albert. Naishira, Noti, Olivia, Menega, Ada, Ibu. Resti, Roli, Leonardo, Sifri, Ada, Ibu. Susanti, Sylvia, Nurens, Ada, Ibu. Nurain, Ada, Ibu. Yeska, Ada, Ibu. Yusuf. Ada, Ibu. Oke. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat, Bu. Berarti sudah siap ya? Siap, Bu. Ini masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Oke, jadi materi apa yang kita sudah belajar minggu lalu? Tentang kepribadian. Masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Materi tentang apa? Ayo coba diingat-ingat kembali materi minggu lalu tentang kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Apa itu kelompok sosial? Satu orang bisa jawab.
Kelompok sosial terdapat dua atau lebih individu yang ditentukan oleh dan dalam hubungan sosial. Bagaimana kelompok sosial? Jadi masih ingat ya tentang materi minggu lalu. Jadi kelompok sosial itu apa? Jadi sebuah kelompok yang lebih dari individu ya, lebih dari satu individu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk pada tujuan pembelajaran itu tentang dari tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini itu pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep dinamika kelompok sosial secara tepat. Dan yang kedua itu peserta didik mampu menjelaskan kepemimpinan terhadap suatu dinamika kelompok sosial secara serta dengan contohnya. Nah, Ibu mau tanya kalian, pernah dengar kata kepemimpinan? Ya. Atau kalian pernah menjadi seorang pemimpin? Contohnya? Ketua kelas. Selain ketua kelas? Kepala sekolah. Apa lagi selain itu? DPR. Apa lagi? Presiden. Jadi seorang pemimpin itu kita bisa lihat dari contoh kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu adalah seorang pemimpin di SMA Negeri 2. Nah, ketika menjadi seorang pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Bertanggung jawab dalam sebuah kelompok. Ada yang lain? Ada yang lain?
Jadi kepemimpinan itu adalah gaya seseorang mempengaruhi atau memimpin orang lain dalam suatu kelompok. Kalian ada tidak idola seorang pemimpin? Maksudnya, Ada, Bu. ada yang kalian idolakan selain idola pemain bola misalnya, tapi bukan pemain bola ya, seorang pemimpin. Ada? Ada, Bu. Siapa idola kalian? Bapak. Bapak, selain Bapak, presiden. Ada yang mau jadi presiden di sini? Ada. Siapa yang mau jadi presiden? Arnoldi, Sipri mau jadi presiden. Kalau mau jadi presiden atau mau menjadi seorang pemimpin, kita itu harus belajar yang baik, terus harus bisa memimpin diri sendiri dulu, supaya kita juga bisa memimpin orang lain. Jadi seperti itu ya. Menurut kalian, pemimpin itu seperti apa? Apa? Pemimpin itu seperti apa menurut kalian ya? Coba salah satu dari kalian. Menurut kalian itu pemimpin itu seperti apa? Pemimpin yang efektif dapat melakukan peran-peran ini untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja tim. Ada yang lain? Sipri sudah bagus ya. Mungkin ada lagi yang lain dari Sipri? Jadi kalau tidak ada seorang pemimpin, maka sebuah kelompok itu akan menjadi retak atau tidak akan terbentuk dengan Kelompok. baik. Misalnya seperti itu ya. Jadi kenapa kita perlu menjadi diharuskan untuk ada pemimpin? Contoh dalam rumah ya. Kalau tidak ada kepala keluarga, mungkin rumah akan berantakan. Ya. Contoh, di dalam sebuah keluarga itu ada bapak, ada mama, ada anak, dan ada Cucu. kakak, adik, semua ada di dalam rumah. Ya. Jadi dalam sebuah keluarga itu harus ada kepala keluarga. Kepala keluarga itu adalah pemimpin ya, yang mengatur semua yang ada di dalam rumah. Kamu kalau tidak ada bapak bagaimana? Berantem, apalagi berantem dengan adik. Tidak mau dengar mama ya, biasanya begitu karena tidak takut dengan mama. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini ada dua fungsi pemimpin. Apa-apa saja dua fungsi kepemimpinan? Yang pertama, instrumental. Fungsi instrumental. Apa itu fungsi instrumental? Yang
Jadi fungsi instrumental itu berorientasi pada tujuan atau tugas. Nah, fungsi ini itu diperlukan ketika kelompok menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, kalau kalian mempunyai satu tujuan ya dalam sebuah kelompok, yang kalian lakukan itu apa? Apa yang kalian lakukan? Contoh, dalam sebuah permainan bola voli, yang kalian lakukan di dalam permainan itu apa yang kalian lakukan? Kerjasama. Apa lagi selain kerjasama? Apa? Nah, sportif. Jangan suka saling menyalahkan ketika kita dalam sebuah kelompok. Kita juga memerlukan seorang pemimpin. Jadi ketika kita dalam sebuah permainan bola voli, ya, kita kan ada apa namanya ofisial ya. Nah, ketika ofisial itu memberikan arahan kepada kita di dalam sebuah permainan, kita juga perlu mendengar. Selain kita bekerja sama dalam sebuah permainan bola voli untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, itu yang dinamakan fungsi instrumental. Ya, fungsi instrumental. Terus yang kedua, fungsi apa? Ekspresi. Ini fungsi ekspresi. Apa fungsi ekspresi? Memberikan dukungan emosional ya. Nah, fungsi ini dia itu ketika kita mendapat sebuah masalah ya. Contoh tadi di dalam lapangan bola voli, ketika kamu mengalami suatu kendala, pasti ofisial itu kalau mau arahkan kalian, dia pasti kasih semangat ya. Kasih semangat supaya kita jangan patah semangat, berusaha supaya kita bisa menang. Nah, itu adalah fungsi ekspresi. Dalam masalah apapun, seorang pemimpin itu akan mendukung kita untuk menyelesaikan segala sesuatu, misalnya mencapai tujuan. Itu yang dimaksud dengan fungsi ekspresi. Terus yang berikut, ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, apa? Otoriter. Otoriter. Nah, gaya kepemimpinan ini seperti apa? Pemimpin yang membuat semua keputusan sendiri dan anggota kelompok hanya melaksanakan tugas yang diberikan. Yaitu pemimpin yang membuat semua keputusan sendiri dan anggota kelompok hanya melaksanakan tugas yang diberikan. Nah, gaya kepemimpinan yang pertama, otoriter, adalah gaya kepemimpinan yang mengambil keputusan sendiri. Contoh di dalam sekolah di sini ya. Di sekolah di sini ada kepala sekolah. Nah, ketika dia mau buat suatu aturan, dia itu mengambil keputusan sendiri. Misalnya di dalam sekolah di sini anak-anak pulangnya jam 4 tanpa mempertanyakan kepada guru-guru yang lain ya, apakah bagus tidak anak-anak itu pulang jam 4 sore. Nah, ketika
dia membuat peraturan itu sendiri, dia mengesahkan peraturan itu sendiri tanpa meminta saran dari Bapak Ibu guru ya. Nah, itu adalah gaya kepemimpinan otoriter, kepala sekolah yang mengambil keputusan sendiri. Atau tidak, contoh lain, ketika dalam sepak bola mini misalnya. Nah, di situ kan ada kapten, kapten tidak peduli pemain yang lain. Dia memain sendiri, dia yang harus kasih masuk gol. Nah, itu adalah gaya yang otoriter ya, mau main sendiri. Bisa paham ini? Bisa, Bu. Terus yang kedua, Demokratis. demokratis. Gaya kepemimpinan yang kedua itu demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis itu seperti apa? Mendorong diskusi kelompok pengambilan keputusan. Apa? Keseluruhan itu suara ya? Apa? Christopher? Mendorong diskusi kelompok dan pengambilan keputusan dilakukan melalui kesepakatan mufakat. Secara mufakat ya. Nah, yang kedua itu gaya kepemimpinan yang demokratis. Jadi gaya kepemimpinan ini, contoh kalau rapat komite ya, itu dalam rapat komite pasti diundang orang tua Wali. orang tua siswa. Nah, dalam pengambilan keputusan, misalnya ada peraturan anak itu tidak boleh alpa selama 3 hari. Nah, di situ kepala sekolah dan orang tua murid itu mengambil sebuah keputusan. Apakah dan keputusan itu disepakati bersama ya. Misalnya kalau sudah alpa 3 kali ada sanksi. Apa sanksinya? Diskorsing selama 1 minggu misalnya ya. Dan keputusan itu disepakati oleh orang tua wali. Jadi bisa paham ini? Bisa. Contohnya seperti itu ya. Terus yang ketiga, ini laissez-faire, ini pengambilan keputusan yang seperti apa? Gaya kepemimpinan yang ketiga ini. Yaitu pemimpin hanya sedikit terlibat dalam pengambilan keputusan dan mendorong anggota kelompok membuat keputusan sendiri. Nah, jadi gaya kepemimpinan yang ketiga ini hanya mengambil sedikit keputusannya. Misalnya, ibu adalah seorang kepala sekolah di sini. Ibu buat peraturan dan peraturan itu ibu limpahkan ke Bapak Ibu guru. Terserah apakah ini peraturan baik atau tidak, terserah kalian buat. Dan tidak ibu tidak pernah mengambil keputusan sepihak seperti otoriter. Nah, ibu langsung limpahkan ke Bapak Ibu guru. Terserah kamu sudah mau buat bagaimana ini peraturan, silakan. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, contoh lain misalnya dalam permainan bola voli ada ofisial. Nah, yang mengatur sendiri itu permainan, pemain sendiri. Ofisial hanya duduk nonton saja. Kayak tidak ada guna di dalam lapangan ya. Nah, contohnya seperti itu. Bisa paham? Bisa. Oke, jadi itu sedikit penjelasan dari Ibu tentang materi hari ini. Dan sekarang kita duduk dalam bentuk kelompok.
yang dimaksud dengan pemimpin. Terus yang kedua, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok. Sudah. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok. Sudah. Sudah, Bu. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan gaya kepemimpinan. Sudah. Sudah, Bu. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika sebuah kelompok tidak memiliki pemimpin? Sudah. Sudah, Bu. Nomor 5, apa fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok sosial? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai kerja tugas kelompok, kita ice breaking dulu ya. Kasih segar itu otak dengan hal-hal yang kita sudah lewati tadi, supaya kita jangan tegang kerja kelompoknya. Jadi kita ice breaking ya. Oke, ice breakingnya itu jika maka ya. Iya, Bu. Laki-laki adalah kata pertama itu jika, dan perempuan itu kata pertamanya maka ya. Ibu akan sebut nama melalui aksen ya. Sudah siap? Siap, Bu. Oke. Avandi. Kata yang pertama kan jika untuk laki-laki ya. Dan Avandi apa? Bangun ya, bangun. Ayo sudah. Ayo sudah. Kamu mencintai. Oke. Siapa ya? Ibu ini ajak ya? Iya, Bu. Bukan sesuai aksen ya? Ajak. Rolling. Ayo jawab jika dari Avandi. Ayo keluar suara ya, keras supaya kawan-kawan mendengar. Bangun. Avandi bilang jika aku mencintaimu, maka rolling apa? Ayo sudah. Keras suara ya, keluar suara. Maka aku akan mencari pendamping hidupku selamanya. Yang kedua, Dino. Ayo Dino. Keluar suara, Dino. Jika hujan tanpa dipanggil, jika hujan datang tanpa dipanggil, Sudah itu. Dari Dino, jika hujan datang tanpa dipanggil. Sylvia. Maka kamu datang berbicara. Oke, dari Sylvia seperti itu ya. Terus, yang kedua, Memphis. Yang berikut, Memphis. Iya. Ayo. Jika aku mati. Ulang. Ayo ulang. Jika aku mati.
Alvira, jika aku mati. Maka aku cari pengganti. Balasan dari Alvira, maka aku akan cari pengganti. Jadi yang Memphis, minta maaf ya, Alvira tidak bisa sesuai dengan ekspektasi Memphis. Terus yang berikut, Cipri. Iya, Cipri. Dengan Ani. Ayo bangun sudah. Bangun sudah. Jika aku pergi, maka Jika aku pergi, Ani. Maka aku akan mengejar. Komando siap. Dari Ani, maka aku akan mengejarmu. Oke, mungkin itu saja yang jadi ice breakingnya kita ya. Terus yang berikut kita lanjut. Ini tes ini kepekaan ya. Nah, kalau ibu bilang 1 pegang kepala. Terus kalau ibu bilang 2 duduk. Terus kalau ibu bilang 3 bangun ya. Oke, tes. Ulang kita tes jadi ya. 1 2 3 kita ulang lagi sekali ya. Kepala. Kepala. 1 ya, 1. 2 ingat duduk ya. 3 bangun. Oke, sudah siap ini? Siap. Main sudah ini ya. Duduk kembali. 1 3 1 2 aku kan 2 1 3 2 ya, oke. Jadi masih ada yang kurang ini ya. Bilang 2 mau bangun. Jadi masih banyak yang kurang fokus. Oke, itu saja ice breakingnya kita. Silakan kerjakan tugas kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal. Jadi dari setiap kelompok itu siapkan pertanyaan ya, supaya kelompok yang lain juga yang presentasi nanti siap juga untuk menjawab dari setiap pertanyaan dari kelompok. Kelompok 1 sudah. belum Bu. Sedikit Bu. Oke, kelompok 1 kalau sudah boleh
maju untuk presentasikan tugas kelompok. Jadi ingat ya, satu orang dari moderator. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya persilakan yang membawa. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan pemimpin? Jawab, pemimpin adalah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi, seringkali ditunjuk atau dipilih untuk memegang atau mengambil alih dalam posisi tertentu. 2. Sebutkan dan jelaskan fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok. Jawab, fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, instrumental, berarti berorientasi pada tujuan atau tugas. Fungsi ini diperlukan ketika kelompok menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, ekspresif, yang berarti memberikan dukungan emosional bagi anggotanya. Fungsi ini diperlukan ketika kelompok dihadapkan dengan masalah emosional. 3. Sebutkan dan jelaskan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan secara umum yaitu yang pertama, otoriter, yaitu pemimpin yang membuat semua keputusan sendiri dan anggotanya hanya melaksanakan tugas yang diberikan. Yang kedua, demokratis, yaitu mendorong diskusi kelompok dan pengambilan keputusan dilakukan melalui kesepakatan atau mufakat bersama anggota kelompok. Yang ketiga, laissez-faire, yaitu pemimpin hanya sedikit terlibat dalam pengambilan keputusan dan mendorong anggotanya untuk membuat keputusan sendiri. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika kelompok tidak memiliki pemimpin? Jika dalam kelompok tidak memiliki pemimpin, maka sudah dapat dipastikan akan sangat sulit mencapai visi atau tujuan organisasi dengan target waktu yang ditetapkan. Tidak adanya pemimpin, maka organisasi kesulitan memiliki strategi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, apa fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok sosial? Fungsi pemimpin dalam suatu kelompok sosial adalah membantu anggota kelompoknya untuk belajar, memutuskan, dan bekerja lebih efisien. Dalam perannya sebagai pelatih, seorang pemimpin dapat membantu atau memberikan bantuan-bantuan yang khas. Pemimpin membantu akan terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Apa saja tugas kepemimpinan? Apa saja tugas kepemimpinan? Oke, dari kelompok 2 sudah 1 pertanyaan. Dari kelompok yang lain,
Tugas kepemimpinan adalah mengarahkan, memotivasi, mengawasi, mengambil keputusan, mengembangkan, dan membangun tim. Dan mengelola konflik. Bagaimana? Jawab pas. Jadi itu jawaban dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya, silakan. Yang kalian tidak pahami dari presentasi kelompok 1, silakan ditanyakan. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Itu dari kelompok 4. Pemimpin adalah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi, seringkali dipilihkan atau dipilih untuk memegang atau mengambil posisi dan posisi tertentu. Saya jawab pertanyaan dari Poli. Pemimpin adalah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi, seringkali ditunjuk atau dipilih untuk memegang atau mengambil alih dalam suatu posisi tertentu. Jadi itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 4? Pas. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan? Atau sudah tidak ada? Pas. Jika tidak ada yang mau bertanya, sampai di sini presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaaf. Tepuk tangan untuk yang berikut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya untuk membaca. Apa yang dimaksud dengan pemimpin? Jawaban, pemimpin adalah seorang yang memiliki peran penting dalam sebuah kelompok. Kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok. Fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, instrumental, yang berarti berorientasi pada tujuan atau tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, ekspresif, yaitu berarti memberikan dukungan emosional bagi anggota. Fungsi ini diperlukan ketika kelompok dihadapkan dengan masalah emosional, solidaritas, kerukunan, dan semangat kerja yang tinggi. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yaitu yang pertama otoriter, yaitu pemimpin yang membuat semua keputusan sendiri dan anggota kelompok hanya melaksanakan tugas yang diberikan. Kedua, demokratis, yaitu pemimpin mendorong diskusi kelompok dan pengambilan keputusan dilakukan melalui kesepakatan atau mufakat. Ketiga, laissez-faire, yaitu pemimpin hanya sedikit terlibat dalam pengambilan keputusan dan mendorong anggota kelompok membuat keputusan sendiri. Keempat, apa
Apa yang akan terjadi jika sebuah kelompok tidak memiliki pemimpin? Jawaban, jika sebuah kelompok tidak memiliki pemimpin, maka arah dan pencapaian tujuan sesama akan sulit dicapai. Keretakan dalam kelompok sulit dikelola atau dikendalikan dan berisiko mengalami pembubaran. Kelima, apa fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok sosial? Fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok sosial yaitu pemimpin memiliki peran dan fungsi sebagai pengatur, pembuat keputusan dan pengawas dalam sebuah kelompok. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Silakan dari kelompok lain kalau mau bertanya. Dari saya, apa yang dimaksud, apa tujuan dari kepemimpinan? Apa tujuan dari kepemimpinan dari kelompok 3? Oke, dari kelompok 1 ada pertanyaan. Berikan salah satu contoh kepemimpinan yang demokratis. Berikan salah satu contoh gaya kepemimpinan yang demokratis. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh seorang pemimpin yang demokratis yaitu seorang pemimpin yang hanya mengambil keputusan sendiri dan tidak memikirkan keputusan orang lain. Ya, dari kelompok 1 katanya belum paham ya. Mungkin ada jawaban lainnya dari kawan-kawan kelompok 2. Gaya kepemimpinan demokratis.
dengan tegas tanpa ada persetujuan dari anggota lain. Mungkin dari kelompok ada lagi jawaban yang berbeda dari kawan kalian yang lain. Bisa ditambahkan. Kalau memang tidak bisa dilempar pertanyaannya ke kawan kelompok yang lain. Baca ulang soal dari kelompok 4. Apa soal dari kelompok 1? Berikan contoh gaya kepemimpinan yang demokratis. Contoh gaya kepemimpinan demokratis. Kalau memang belum bisa jawab yang pertama itu, jawab dulu pertanyaan dari kelompok 2. Dari kelompok 4 mau jawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang dimaksud apa contoh kepemimpinan demokratis? Yaitu mengambil keputusan dan disepakati bersama oleh pengemudi. Contohnya ada rapat komite. Nah, itu disepakati oleh pemimpin dan orang tua, wali, Siswa. Itu jawaban dari kelompok 4 ya. Bagaimana? Silakan kelompok 2 tanyakan di kelompok 1. Apakah jawabannya sudah pas atau belum?
apakah sudah puas jawab dengan jawaban dari kelompok 4? Ya pas. Sudah pas. Silakan jawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi karena kelompok 4 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1, nanti ibu potong nilai ya. Nah, untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 2 silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tujuan kepemimpinan adalah gaya seorang memengaruhi atau memimpin orang lain dalam suatu. Bagaimana kelompok 3? Apakah puas dengan jawaban? Puas. Ya, dari kelompok 3 sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2 ya. Tidak ada lagi yang mau bertanya atau masih ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi. Pas, Bu. Oke, kelompok 2 silakan tutup presentasi. Demikianlah hasil presentasi kami. Waktu dan kesempatan kami kembali. Tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya di sini. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan menjelaskan. Sekarang lagi ya kami yang lain tidak dengar. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Pemimpin dapat ditemukan dalam berbagai konteks seperti politik, bisnis, organisasi, dan komunitas. Soal nomor 2, dan jelaskan prinsip kebersamaan dan kelompok. Fungsi pemimpin adalah mengarahkan dan mengorganisir pemimpin, membantu menentukan tujuan dan strategi kelompok, serta mengkoordinasikan anggota untuk mencapai tujuan tersebut. Mengambil keputusan, pemimpin membuat keputusan yang tepat untuk kelompok, baik dalam situasi normal maupun krisis. Memotivasi dan menginspirasi, pemimpin memotivasi anggota kelompok untuk bekerja sama dan mencapai tujuan serta menginspirasi mereka untuk memberikan yang terbaik. Mengelola konflik, pemimpin membantu menangani konflik dan perbedaan pendapat dalam kelompok serta menemukan solusinya yang adil dan efektif. Mengembangkan, meningkatkan pemimpin, membantu menambahkan kemampuan dan keterampilan anggota kelompok serta meningkatkan kinerja dan produktivitas kelompok. Mengkomunikasikan, pemimpin memastikan bahwa informasi yang relevan disampaikan kepada anggota kelompok serta memfasilitasi komunikasi yang efektif antara anggota kelompok. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh pemimpin dalam memimpin dan mengelola
pemimpin. Dan bila keputusan mungkin menjadi lambat dan tidak efektif. Yang kelima, apa fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok sosial? Yaitu, fungsi pemimpinan dalam sebuah kelompok sosial antara lain pertama mengarahkan dan mengorganisir pemimpin, membantu menentukan tujuan dan strategi kelompok serta mengorganisasi anggota untuk mencapai tujuan, mengambil keputusan, pemimpin membuat keputusan yang tepat untuk kelompok, pemimpin memotivasi anggota kelompok untuk bersama dan mencapai tujuan, mengelola konflik, pemimpin membantu mengelola konflik dan perbedaan. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya persilakan. Dari saya, sebutkan beberapa gaya kepemimpinan dalam sebuah kelompok sosial. Gaya kepemimpinan. Ada berapa kepemimpinan? Pertanyaan. Saya mulakan. Sebutkan beberapa gaya kepemimpinan dalam sebuah kelompok sosial. Gaya kepemimpinan otokratis, pemimpin membuat keputusan tanpa input dari anggota tim dan memiliki kontrol penuh atas proses pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan dan mempertimbangkan pendapat dan saran. Gaya kepemimpinan laissez-faire, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan dan mengelola pekerjaan. Gaya kepemimpinan transaksional, pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota tim. Silakan moderator pertanyaan. Apakah jawabannya sudah pas atau belum? Apakah jawabannya sudah pas? Ya, sangat memuaskan. Ya, kelompok 1 sudah pahami dan mengerti jawaban dari kelompok 3. Apa masih ada lagi? Tidak ada lagi pertanyaan? Sudah pas dengan pertanyaan yang cuma dari kelompok 1? Pas. Ya. Silakan. Kelompok 3. Moderator. Demikianlah hasil presentasi kami. Waktu dan kesempatan kami kembalikan. Ya, terima kasih. Jadi sekarang kelompok 4. Baik teman-teman, kami dari kelompok F4 mempresentasikan hasil tingkat waktu dan kesempatan ini dan silakan Suara di Facebook suara ya. membacakan hasil diskusi kami.
tujuan tertentu bersama-sama. Kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok. Jawab. Berikut adalah penjelasan fungsi-fungsi tersebut. Memberikan arahan dan visi. Pemimpin menetapkan visi dan tujuan yang panjang. Kelompok baru menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut serta mengkomunikasikannya kepada seluruh anggota. 2. Memotivasi dan menginspirasi. Fungsi ini melibatkan kemampuan pemimpin untuk memberikan dorongan, semangat, dan inspirasi agar setiap anggota termotivasi untuk berkuasa, bekerja keras, dan berkontribusi secara maksimal. 3. Mengelola konflik dan membangun hubungan. Pemimpin berperan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antar anggota dan memelihara lingkungan kerja yang positif serta kolaboratif. Meningkatkan kinerja dan keterampilan. Pemimpin membantu anggota untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatih dan umpan balik yang konstruktif yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kerja. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan gaya kepemimpinan. Jawab. Beberapa gaya kepemimpinan secara umum berikut. Otoriter, yaitu pemimpin yang membuat semua keputusan sendiri dan anggota kelompok hanya melaksanakan tugas yang diberikan. Demokratis, yaitu mendorong diskusi kelompok dan pengambilan keputusan dilakukan melalui kesepakatan atau mufakat. Laissez-faire, yaitu pemimpin hanya terlibat dalam pengambilan keputusan dan mendorong anggota membuat keputusan sendiri. 4. Apa yang akan terjadi jika sebuah kelompok tidak memiliki pemimpin? Jawab. Jika kelompok tidak memiliki pemimpin, akan terjadi kekacauan disorganisasi, hilangnya arah dan tujuan, serta penurunan produktif dan efektivitas. 5. Apa fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok sosial? Peran kepemimpinan dalam kelompok sosial sangat vital, yaitu untuk mengarahkan dan menggerakkan anggota menunggu tujuan bersama-sama, memfasilitasi kerjasama dan komunikasi, motivasi, serta mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik agar kelompok terjadi efektif dan mencapai positif maksimalnya. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kawan-kawan yang mau bertanya pada waktu dan kesempatan, kami persilakan. Dari saya, sebutkan fungsi dari pemimpin. Sebutkan fungsi dari Pemimpin. Saya dari kelompok 1. Memberikan arah dan visi. Memberikan arah dan visi, memotivasi dan menginspirasi, mengelola konflik dan membangun hubungan. Jadi itu jawaban dari kelompok 4. Silakan menjawab. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, jadi itu beberapa jawaban dari masing-masing kelompok. Iya. Iya, Bu. Oke. Dari 4 kelompok yang sudah presentasi semuanya sudah bagus, iya. Dan Ibu minta untuk
dan sering kerja tugas yang diberikan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Ingat pulang belajar baik-baik. Iya. Iya, Bu. Dan saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ibu minta Ani Lembah Kepatang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Selamat pagi dan shalom kepada semua. Wow. Ini saya akan menyimpulkan sedikit materi kita tentang kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan adalah individu yang mempunyai wewenang untuk memimpin suatu posisi tertentu. Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus mempunyai sifat atau karakter yang dapat membangun anggota kelompoknya dan yang dapat membangun komunikasi yang baik dengan anggota kelompoknya. Dan dalam suatu kelompok sosial, jika tidak adanya pemimpin, maka dapat dipastikan kelompok tidak akan berjalan dan bersatu dengan baik. Mungkin ini saya bisa sampaikan. Terima kasih. Jadi itu kesimpulan dari Ani Lembah Kepatang ya tentang materi hari ini. Jadi ketika kalian jadi pemimpin nanti, Ibu harap kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana ya. Mengambil keputusan jangan sepihak. Mengambil keputusan itu secara disepakati bersama. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dan Ibu mau bertanya, tes dulu apakah pembelajaran hari ini, materi hari ini masuk di otak atau tidak? Masuk, Bu. Pasti masuk, iya. Ya, Bu. Karena Ibu sudah jelaskan, sudah kasih contoh. Contohnya juga dari kalian. Iya. Sekarang kita tes kefokusan kalian selama pembelajaran materi hari ini. Siap-siap ya? Siapkan jawaban. Bisa? Bisa, Bu. Pasti bisa ya. Karena dari setiap presentasi tadi sudah sangat bagus ya. Oke. Tes yang pertama. Siap-siap. Tes yang pertama. Siapa yang jawab cepat, dia akan dapat nilai tertinggi ya. Siap? Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Yang pertama. Apa fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok? Siapa cepat, dia yang dapat nilai tertinggi. Silakan. Fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok sosial itu dapat membantu anggota kelompoknya untuk belajar memutuskan dan bekerja lebih efisien. Ya, itu jawaban dari Ani ya. Jawabannya sangat bagus. Dan mungkin ada lagi jawaban dari yang lain. Apa fungsi pemimpin? Ya, dari Sylvia. Fungsi pemimpin memiliki peran dan fungsi sebagai mengatur, membuat keputusan dan pengawas dalam sebuah kelompok. Jadi itu jawaban dari Sylvia ya. Oke, ini pertanyaan yang kedua ya. Silakan lihat buku masing-masing dan fokus di buku masing-masing ya. Pertanyaan yang kedua. Berikan salah satu contoh gaya kepemimpinan
otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter. Ya, Salah satu contoh. di sini Ibu. Ya, Dari pemimpin yang membuat semua keputusan sendiri dan anggota kelompok hanya melaksanakan tugas yang diberikan. itu pengertiannya. Contohnya, silakan masih ibu minta contohnya ya. Ya, Bu. Ya. Contoh gaya kepemimpinan yang otoriter yaitu pemimpin yang mengambil keputusan sendiri dan anggota-anggota kelompoknya tinggal mengikuti apa kata pemimpin. Nah, itu dari A ya. Memang A ini jawabannya bagus ya. Dari yang lain ada. Mungkin ada lagi yang lain. Oke, mungkin yang lain belum bisa sekarang ya. Kalau ibu minta kalian pulang di rumah ya, tolong belajar baik-baik dan pahami baik-baik setiap pembelajaran, terlebih khusus di jam mata pelajarannya ibu ya. Dan ibu minta setiap tugas yang diberikan itu dikerjakan baik-baik dan ingatkan lagi belajar baik-baik ya. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk di materi tentang fungsi organisasi ya dan dinamika kelompok sosial. Jadi tolong minggu depan ketika kalian sudah masuk dalam kelas, tolong ambil buku dan belajar tentang materi fungsi organisasi ya. Oke, ini ada tugas untuk minggu depan ya. Nomor 1. Sudah, Bu. Sudah. Nomor 1. Apa yang dimaksudkan dengan organisasi? Apa yang dimaksud dengan organisasi? Sudah. Nomor 2. Jelaskan pengaruh konformitas. Nomor 2, jelaskan pengaruh konformitas terhadap dinamika kelompok sosial. Jelaskan pengaruh konformitas terhadap dinamika kelompok sosial. Sudah. Nomor 3. Berikan contoh konformitas dalam dinamika kelompok sosial. Berikan contoh pengaruh konformitas dalam dinamika kelompok sosial. Sudah? Oke. Itu tugas untuk minggu depan ya. Tolong dikerjakan, nanti ibu akan ambil nilai. Siap, Bu. Jadi demikian pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu minta salah satu
dan kalian pimpin doa. Terima kasih Allah atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya Allah, segala dunia kita kepada panggilan ini berbicara dan berbicara. Tuhan, inilah doa yang berdoakan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Siap.